bagaimana kita psikologi sabar mengkonstruk teoritik variabel sabar ini. Jadi kajiannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini karena terkait dengan puasa, ada hadis Nabi ya, asyamu nisfus sabr. Ya, puasa itu bisa mendatangkan 50% daripada kesabaran. Makanya tema yang saya angkat di sini adalah sabar. Bahkan man shoma ramadhana imana waktu saban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Nah, kemarin itu seharusnya kita sudah melalui perhitungan muhasabah. Kita tidak hanya modal iman saja, modal muhasabah. Apa modal muhasabah itu? Kita kan tahu kan, kita dalam hati kita itu ada penyakit hati atau amrodul qulub. Ya, istilah Al-Ghazali, al-akhlak al-khabisah, akhlak tercela itu penyakit hati dan penyakit jiwa. Apa itu? Misalnya marah, kemudian dendam, sombong, ya, sombong atau takabur, ujub, kemudian kita tamak gitu ya. Nah, kalau bisa ya tiap hari kita itu introspeksi, muhasabah, evaluasi diri, self assessment ya. Pertama sabar misalnya. Kalau negatifnya kan marah. Mungkin kita bisa ya nanti tuh bahasanya bukan sabar tapi kebalikannya sabar apa? Marah itu. Marah itu indikatornya apa? Kita bikin instrumen. Setidak-tidaknya kita dalam sehari itu belajar tidak marah. Kemudian yang hari kedua Ramadan ini belajar untuk tidak sombong. Hari ketiga belajar untuk kufur, tidak kufur ya. Kebalikannya daripada syukur dan seterusnya. Atau dibalik, kita yang positif. Karena ini pendekatan psikologi positif. Udahlah tinggalkan kita bicara tentang marah. Langsung aja kebalikan. Ada ayat itu al-hasanat yudhibina sayiat. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kayak mirip iklan Aqua itu. Iklan Aqua itu kan di dalam gelas itu kan ada minyak. Minyaknya itu nggak perlu ditumpahkan. Cukup gelasnya itu dikasih air, begitu airnya meluber, otomatis minyaknya akan tumpah. Maka kita ini dalam pendekatan positif tidak perlu kita itu ya repot-repot untuk menghilangkan sifat marah kita. Tapi apa? Munculkan, aktualkan sifat-sifat sabar kita. Otomatis kemarin itu akan hilang. Nah, gitu. Nah, hari pertama misalnya sabar, hari kedua syukur, hari ketiga qanaah, sepaseten ya. Syukur itu kan bahasa-bahasa psikologi semua. Sabar itu konsep apa? Kontrol diri, syukur itu gratitude, ya qanaah itu sepaseten, kemudian apa lagi? Afu, pemaafan, forgiveness, dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, itu kalau kita bisa waktu sabar selama 30 hari ini, keren banget. Makanya puasa itu disebut dengan madrasah rohani. Madrasah rohani yang kita muhasabah itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bicara banyak ya tentang itu, ya karena itu sering banyak dibicarakan oleh dai-dai itu di kultum-kultum sholat tarawih. Saya ingin mencoba salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan variabel sabar. Bila perlu nanti ini menjadi bagian daripada variabel ya, pengaruh sabar terhadap apa gitu ya. Misalnya ya, kalau tadi manfaat sabar itu banyak yang disebutkan oleh Yai Gozi tadi, Tuan Guru Gozi tadi, maka misalnya sabar terhadap apa ya, kepuasan orang tua yang ketepatan memiliki anak berkebutuhan khusus gitu kan. Anak itu nggak merasa masalah, justru yang bermasalah itu ibunya atau bapaknya. Malu punya anak berkebutuhan khusus itu ya, sampai dia kadang-kadang tidak mengakui, sampai diusir dari rumahnya, dimasukkan dalam ya pesantren itu ya. Itu dalam rangka untuk menghindari statusnya itu supaya tidak jatuh gitu. Anaknya sendiri nggak masalah. Nah, bagaimana variabel sabar itu bisa memberikan pengaruh terhadap kepuasan pernikahan misalnya ya pada anak berkebutuhan khusus gitu misalnya gitu. Atau yang lain gitu. Nah, kira-kira nanti larinya ke sana. Nah, salah satu bagaimana cara untuk mengkonstruk variabel sabar itu adalah seperti ini. Kita harus bisa menggali pengertian sabar baik bahasa maupun istilah. Nah, ini memang kita perlu kolaborasi ya antara teman-teman yang dari Usuluddin gitu ya dengan dari psikologi. Biasanya teman-teman Usuluddin itu pintar menggali ini, tetapi kadang-kadang itu endingnya larinya bukan ke psikologi bahasanya, lebih ke teologis gitu ya atau tasawuf gitu. Kalau kita enggak, kalau kita orang psikologi ya larinya ke perilaku dan pengukurannya, kira-kira seperti itu kan. Tapi kita orang psikologi kadang-kadang kurang paham terhadap tek-tek Arab, sehingga ya kita hanya lihat di permukaan tanda kutip ya, tidak tahu konsep dasarnya itu kayak apa gitu. Penggalian pengertian sabar baik bahasa maupun istilah tadi Pak Ghazi sudah sedikit banyak menyampaikan ya. Lalu konsep sabar dari tafsir tematik Al-Quran, Qurani ya. Kemudian termasuk juga sabar dari hadis tematik ya, tafsir hadis.
Kalau tafsir yang atas kan Quran, yang ini hadis. Lalu, nah, Bapak Ibu teman-teman semua, sabar itu bahasa langit. Supaya membumi, maka perlu. Sabar itu padanannya dalam psikologi itu apa? Kita padan-padan kan nggak apa-apa untuk sementara. Salah satu masalah yang kita kembangkan untuk mengembangkan psikologi Islam adalah penggunaan terminologi. Ya memang sabar itu tidak persis sama dengan kontrol diri, tapi setidak-tidaknya itu unsurnya mirip, serupa tapi tak sama. Gratitude sama dengan syukur, serupa tapi tak sama. Forgiveness, pemaafan ya, sama dengan al-afu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah dari ini kemudian baru kita konseptualisasi pengertian sabar itu kayak apa. Akhirnya kita punya definisi konseptual, termasuk juga nanti definisi operasional kan. Nah, selanjutnya kita cari aspek-aspek sabar itu kayak apa. Ya, sampai kita nanti punya blueprint, indikatornya ya, indikatornya apa, kalau ada aspeknya apa, indikatornya apa, lalu kita nanti akan bisa membuat instrumen. Gimana instrumen ya kita bikin sendiri. Untuk apa kita diajarkan para dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi? Untuk apa kita diajar mata kuliah psikometri? Kalau tidak untuk ini. Kalau sekedar adaptasi, alat ukur dan sebagainya ya itu kerjaannya masih kerja awal gitu ya. Mungkin untuk S1 cukup lah, tapi kalau sudah S2, S3 sebisa mungkin kita mengembangkan item-item sendiri gitu berdasarkan konsep yang sudah kita bangun gitu kan. Apalagi ini integrasi antara psikologi dengan Islam gitu kan. Nah, terakhir manfaat sabar dalam berbagai perspektif, terutama perspektif sabar. Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan ini ya. Ini ada 44, 45 atau 50 slide, Bu Solihah. Ini baru slide ketiga ini. Ya, saya perlihatkan aja ya. Nah, ini pengertian sabar. Ya, menurut bahasa itu al-kafu, al-hasbu wal man'u. Menahan ya. Ya, sama ya menahan itu ya, mencegah, menolak gitu ya, itu sabar itu. Ya. Bahkan ya salah satu makna puasa itu ya ini mencegah itu katanya. Ada juga yang mengatakan kuwatus sabat, kekuatan, ya kekuatan, keteguhan, atau nakidul jazai, yaitu lawan daripada keluh kesah. Kenapa penting terminologi ini? Karena nanti ketika kita membuat instrumen, kita itu punya kata kunci. Kata kunci itu sebagai kata-kata operasional. Dulu kalau kita di tarbiyah, di pendidikan itu, kalau bikin tik itu tujuan intraksional khusus ya, itu biasanya ada kata kunci. Dari teori Benjamin S. Bloom itu ya, baik kognitif, afektif, psikomotorik itu ada ya. Nah ini juga itu menahan. Saya menahan gitu ya. Nggak mungkin ya namanya item itu saya sabar, enggak. Jadi saya menahan, saya mencegah, saya menolak, saya berhenti, saya membatasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu adalah kata kunci. Lalu apa? Kita gali pengertian istilah ya. Ini dari At-Ta'rifatul Jurjani itu terkenal ya, kamusnya itu. Sama Ar-Raghib Al-Asfahani ini. Asorbu huwa tabatul qalbi inda mawar fisyiddah. Keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Kata kuncinya di sini keteguhan. Lalu yang kedua apa? Tarkul sakwa, meninggalkan keluhan terhadap penderitaan kecuali pada Allah. Ya. Nah, agak beda sedikit. Raghib Asfahani, tabatun nafsi wa qawwatuha fi muqawamatis hawa. Keteguhan dan kekuatan jiwa dalam melawan hawa nafsu. Nah, ini banyak sekali. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Qurtubi, As-Sa'rawi, Imam Ar-Razi, ini tafsir ya terakhir. Imam Al-Ghazali, bahkan Al-Ghazali itu banyak sekali ya. Wah, luar biasa kalau Al-Ghazali itu sangat dalam sekali ya, sabar itu. Ini ya. Kemudian Al-Haris Al-Mahasibi, Abu Thalib Al-Makki, Abu Ismail Al-Harawi, Utsman Amru bin Utsman, Al-Junaid bin Muhammad, Dunnun Al-Misri, Al-Qushairi, Al-Kalabati, Imam Mawardi, Ibnu Hazm An-Andalusi, Imam Nawawi. Nah itu. Yang kemudian kalau kita cari cara kata kuncinya, ya dari sekian itu adalah keteguhan hati. Saya mengklasifikasi menjadi 3 kelompok. Pola pertama itu ya yang dalam satu rumpun kira-kira gitu. Keteguhan hati, keteguhan jiwa, kekuatan internal jiwa, kepatuhan, konsisten, penerimaan secara tulus dan ketenangan. Ada yang pola kedua, menghindari keluhan atau keluh kesaan, meninggalkan keputusasaan, menahan diri, membentuk hawa nafsu, menangguhkan diri, menjauhkan diri. Dan pola ketiga dari definisi tadi adalah tergantung pada Allah. Bergantung pada Allah, meninggalkan maksiat dan menerima takdir. Ini kata kunci. Saya kira kata kunci ini jadi penting untuk nanti kita kembangkan instrumen tadi ya, instrumen untuk mengukur kesabaran. Oke.
Lalu penggalian konsep sabar dari tafsir tematik Qur'ani. Ini menurut Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Dzakarallahu, Allah menyebutkan as-sabru fil Qur'an, sabar dalam Al-Qur'an fi tis'ina maudhi'an. Ada 90 tempat ini. Tis'ina maudhi'an itu. Apa saja ini ya? Oke ya, ini macam-macam ini. Bahkan ini kita apa? Tafsir tematik. Ya, lokusnya Al-Baqarah. Misalnya ayat 153. Ayat dan konteksnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Perintah bersabar dan mendirikan salat sebagai bentuk pertolongan dari Allah. Tafsirannya apa bagi para ulama? Nah ini, menurut Al-Qurtubi, sabar di sini mencakup semua bentuk kesabaran. Menghadapi musibah, menahan diri dari dosa dan taat pada Allah. Nah, dan seterusnya ya. Al-Baqarah ayat berikutnya 155, Ali Imran ayat 200 dan seterusnya ini. Nah, ini juga ya, banyak sekali ayat-ayat tentang sabar itu. Tadi kan katanya ada 90 kan. Ini tidak semuanya 90 itu saya ambil semua. Oke. Nah, lalu kita gali juga konsep sabar dari hadis tematik. Nah, ini. Waman soba wa may yasbir yusbirhullahu wa ma utitum minasai fama utitum illa kama yusbirukum. Ya, ini konteksnya adalah sabar adalah anugerah dari Allah dan orang yang bersabar akan diberi ketabahan oleh Allah-Nya. Penafsiran para ulama, sabar adalah sarana Allah memberikan kekuatan batin untuk menghadapi ujian hidup. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga melibatkan doa dan usaha. Nah, itu kan. Dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya ini. Ini hadis-hadis tentang sabar ini. Oke. Nah, banyak sekali itu ya. Lalu, nah, karena sabar itu bahasa langit, supaya nanti gampang dioperasionalkan, gampang kita ukur kira-kira gitu ya. Maka kita, ya boleh kan, kita nengok-nengok, ya istilah sekarang itu bahasa ngetrennya adalah modifikasi. Ya, niru gitu aja lah, gak usah ATM ya, ambil tiru modifikasi gitu. Ya saya juga gitu kadang-kadang, saya punya konsep teori Big Five Islamic Personality, itu juga saya niru, polanya saya niru, dari Big Five Personality. Saya sendiri punya teori Big Five Islamic Personality. Kontennya beda, tapi prosedur penggaliannya sama gitu kan. Nah, termasuk ini. Oh, ternyata sabar itu ya, mirip-mirip dengan kontrol diri. Apa kontrol diri itu? Emotion regulation itu ya, pengaturan emosi. Stress management. Ya, ini sebagai padanan. Kira-kira nanti supaya bahasa langit itu membumi, kita meminjam bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa psikologi seperti ini. Ya, kontrol diri menurut Harlock dan seterusnya ya. Lazarus dan seterusnya ya. Nah, baru kita mencoba untuk mensintesiskan apa sih sabar itu. Menurut saya ini, sabar adalah kemampuan mengendalikan diri. Tadi disampaikan oleh Pak Ghozi ya, ketika mendapatkan musibah, sembari memperbaiki diri dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini definisi udah bahasa manteknya itu ilmu mantek ya, ilmu logika itu jame' wa mane'. Jame' itu mengumpulkan yang relevan, mane' itu yang mengeluarkan yang tidak relevan. Sehingga sekian banyak pengertian sabar digali dari pendapat para ulama sampai sabar dalam konteks Al-Qur'an, As-Sunnah ya, termasuk juga dikaitkan dengan psikologi, akhirnya menemukanlah definisi ini. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini beda dengan orang lain, silakan saja. Yang penting kita sudah punya definisi konseptual berdasarkan teori tertentu ya, lalu kemudian definisi operasional, dari situlah kemudian kita bisa mengembangkan gitu kan. Ya, perbedaan itu biasa, jangan takut. Jangan takut. Jadi tidak ada istilahnya pengertian yang ini ya, definisi yang paling paten itu nggak ada juga itu ya. Semua itu punya peluang yang sama. Bahkan ada istilah kata Yai Ghozi itu al-istihadu la yungqadu bil istihati akhor. Istihad itu tidak dapat dibatalkan oleh istihad yang lain. Definisi yang Bapak Ibu berikan itu tidak bisa dibatalkan, disalahkan oleh orang lain, nggak bisa. Karena apa? Beda perspektif, beda penggalian dan sebagainya. Nah, kita berani saja ya untuk menyusun gitu. Oke ya, ini. Nah, ini mengkonstruksi. Nah, ini contoh aja ini kan. Misalnya, sabar adalah mengendalikan diri. Nah, sama kan ini kan. Nah, ini baru subjeknya yang dimunculkan. Para pasangan pernikahan jarak jauh atau para pasangan yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya silakan aja ini ya. Ketika mendapatkan musibah, sembari memperbaiki diri dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sabar diukur dengan menggunakan skala sabar yang dikonstruksi sendiri oleh penulis berdasarkan teori apa gitu ya, melalui skor angka peringkat yang diukur melalui aspek sabar terhadap musibah, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan.
Jika ini yang digunakan. Tapi kalau tidak tiga ini yang digunakan, ya beda lagi nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat aspek-aspek sabar. Ya, menurut yang umum kan ini kan, as-sabru ala taatillah, sabar taat pada Allah. At-tabu bifi'li ta'ah. Bercapek-capek ria dalam mengamalkan ketaatan. Itu aspek yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Wal kafu anil maksiat, dan apa? Menahan diri untuk berbuat maksiat. Wal kafu ahwan minal fi'il, dan menahan hawa nafsu untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya itu ya. Lalu aspek yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'allama, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ai alama qadarullahu alaika min masaibi wal mikan wal balaya. Maksudnya adalah apa yang ditakdirkan Allah kepadamu, baik berupa musibah, cobaan, ujian dan cobaan. Li'annahu ala sa'in la ikhtiyara li abdin fihi. Karena ya sesuatu itu tidak ada sesuatu yang menimpa itu ya, tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali hanya menerima aja. Tapi ada pendapat lain ya, ini ya kurang lebih mirip ya. Ini juga ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu membagi sabar itu ada dua. Ada sabar badani dengan sabar nafsi, fisik dan psikologis kira-kira gitu. Misalnya kita puasa ini ya lagi lapar, itu menahan lapar itu pas sabar badani. Tapi kalau waktu sabar ini, waktu puasa ini, terus kemudian kita nggak kuat menahan diri untuk gosip ya, gosip itu. Berarti itu nggak sabar nafsi itu. Nah, sabar nafsi itu dibagi 8. Sampai yang ketiga itu ya, ada namanya as-saja'ah. Saja'ah itu as-sabru ala muwajahatil makhadiri wal asmati ya bithabati wa quwatin duna khaufi mufrid. Apa itu? Sabar dalam menghadapi bahaya dan ujian dengan keteguhan dan keberanian tanpa rasa takut dan berlebihan. Jadi kalau misalnya ya kita punya hak kita itu diambil orang itu, kita marah. Ya marah dalam arti ya marah itu boleh. Kemarahan itu dalam arti apa? Saja'ah. Saja'ah itu apa? Berani. Berani itu kita memperjuangkan hak. Kalau hak kita terus kita biarkan saja, oh saya sabar kok, salah itu. Makanya menurut Al-Ghazali itu ada 8 ini ya, sabar. Mulai dari ifa, dhabtun nafas, saja'ah, hilmun, dan seterusnya. Oke ya, ini. Kalau ini yang kita gunakan berarti aspeknya 2. Sabar fisik, sabar psikis. Terus sabar psikis ada indikatornya sampai 8 ini. Kalau ini yang kita gunakan ya. Lalu ada yang mengatakan ya sabar itu dibagi 3. Sabarnya orang umum, orang awam, atau orang bodoh boleh. Sabarnya orang khusus, sabarnya orang sangat khusus. Berarti sabar itu ada tingkatan. Ya, kita juga bisa mengukur diri ya. Mudah-mudahan setidaknya 10 hari pertama kita sudah bisa mengamalkan sabar yang tingkat umum, tingkat awam, tingkat yang paling dasar lah. Mudah-mudahan 10 yang kedua Ramadan kita sudah menginjak yang khawas ini, keteguhan yang sempurna, disertai keridhaan penuh dengan ketentuan dan takdir Allah tanpa keraguan atau keluhan. Nah, yang 10 yang ketiga dalam Ramadan itu bisa khawasul khawas, keren itu ya. Ridho terhadap ujian karena itu adalah kehendak Allah dan bersyukur. Malah bersyukur ini ya atas ujian tersebut karena merupakan kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas. Contoh, banyak orang itu menyesal ketika ibunya setelah meninggal. Lalu dia bilang gini, jangan kamu itu seperti saya, ketika ibu saya masih hidup, saya jarang sekali untuk merawatnya. Justru ketika masih hidup, itu adalah peluang bagi Anda untuk sabar. Alhamdulillah Allah memberikan cobaan saya dengan adanya ibu yang merepotkan, tanda kutip ya, merepotkan ini. Disitulah saya punya kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas. Nah ini kan luar biasa kalau kita sudah mencapai itu. Oke, terakhir, manfaat sabar dalam berbagai perspektif. Ya, bisa dalam psikologi, filsafat, agama, sosiologi gitu ya. Lalu neuroscience, ya, kemudian pendidikan. Bahkan tadi ada kultum 7 menit tadi di psikologi. Saya cerita sedikit mengenai sabar kaitannya dengan kecerdasan ladunia. Ternyata Nabi Khidir itu punya kecerdasan ladunia. Yang Nabi Musa hebat itu suruh berguru pada Nabi Khidir. Ya. Ternyata apa pembedaannya? Nabi Musa cerdas, tapi secara intelektual, tapi nggak punya kecerdasan, ya kurang ya, kecerdasan emosional. Apa itu sabar? Makanya apa pesannya Nabi Khidir? Lantas tati ma'ya sobro. Kamu tidak akan sabar bersamaku.
Sampai diulang 3 kali, terus ada lagi, iya kan? Kamu nggak sabar kan? Sampai seperti itu. 4 kali jadinya ya itu. Nah, ya, wah ini kalau dibahas satu persatu, anulah panjang itu ya. Nah, terakhir ini ya, terakhir paling akhir. Saya pernah baca buku ya, ada namanya Kimia Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Tapi yang menarik ini, Fisika Sa'adah, Fisika Kebahagiaan. Dan ini saya kaitkan dengan teori-teori psikologi klinis kok pas gitu ya. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ini gambaran saya, bukan dari buku itu. Setelah saya baca, kemudian saya sarikan, saya punya gini. Ayat Al-Mulk ya, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Mati itu ya sama dengan gagal, miskin, jelek, menangis, sakit. Wal hayat itu hidup. Sama dengan sukses, kaya, cantik, tertawa, sehat. Ia beluakum untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian asanu amala yang berkualitas perilakunya. Wa huwal azizul ghafur. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup yang bagus adalah kayak ini, dinamika hidup itu, naik turun. Sekali-kali kita itu merasakan pahit, sekaligus kita merasakan manis gitu ya. Sekali-kali kita menangis, sekali-kali kita ketawa, itu jadi nikmat itu. Konon ya, konon. Orang yang tidak bisa bahagia yang sejati itu adalah para pelawak. Bingung ya, siapa yang bisa memberikan dia ketawa? Dia kalau ketawa itu gimmick gitu ya. Tapi tidak seperti tawa kita yang betul-betul terstimuli oleh sesuatu yang kita ketawa. Nah, kapan kita tahu rasanya manis kalau kita tidak tahu pahit? Kapan kita tahu rasanya atas kalau tidak pernah ke bawah? Nah, gitu kan. Makanya ketika listrik lagi naik kita marah semua. Begitu besok ada tugas, lalu mati listrik itu, sementara laptop kita lowbat itu, apa ya yang kita katakan? Seandainya hari ini ada listrik berapapun akan saya bayar gitu kan. Nah, makanya ya, gagal, miskin, jelek, menangis, sakit, itu bagian dari dinamika hidup untuk mencapai kebahagiaan. Akan orang itu akan hambar. Hambar itu jika ini dinamika orang itu enak terus ini, yang ini ya, gambar ini ya. Di bukunya Dana Zohar itu, ada orang namanya Anderson. Dia pengusaha sukses, kaya, masih muda, istrinya cantik, ya. Tapi apa? Dia memiliki penyakit yang disebut dengan kehampaan. Tidak ada mananya semua. Karena apa? Dia tidak pernah gagal, tidak pernah miskin, tidak pernah nangis, tidak pernah sakit, kira-kira gitu ya. Apalagi yang ini, wah lebih gak enak lagi nih. Hidup selalu menangis terus, gagal maning gitu ya. Nggak enak itu. Nah, Bapak Ibu dalam konteks ini memang ini kebahagiaan. Nah, tapi jangan sampai, nah ini yang endingnya di sini. Jangan sampai kalau kita bahagia itu melampaui batas. Itu dalam bahasa psikologi adalah euforia. Makanya dalam Al-Quran kalau orang tahu mesti banyak menangisnya daripada ketawanya. Sampai di itu ya dalam Al-Quran itu. Karena apa? Makanya tidak boleh minum khamr, yang laki-laki tidak boleh pakai sutra. Karena apa? Nanti itu tidak ada kebahagiaan yang bisa diinginkan. Ya. Mohon maaf ya, artis-artis kalau masih kecil, dia dapat kebahagiaan orang dewasa, maka nanti ketika dewasa, hambar itu. Akhirnya untuk menstimuli itu ya pakai narkoba gitu kan. Walaupun tidak semua artis ya, tapi ya siapapun, kalau terlalu euforia, bahaya juga. Karena itu melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Nah, inilah orang yang defisit syukur itu. Tapi kalau bersyukur, ya cukup sampai sini aja. Karena apa? Nanti bakal ada surga di akhirat. Disitulah nanti akan saya nikmati. Demikian juga orang tidak boleh disforia. Karena apa? Defisit sabar itu. Sampai dia depresi, jambak-jambak ada orang meninggal dunia, orang yang dicintai sampai jambak-jambak rambut, bajunya dirobek-robek dan sebagainya. Ya itu defisit sabar. Nah, ternyata memang ya sabar, syukur itu mekanisme dalam kita. Supaya apa? Sabar. Supaya nanti kita tidak dapat neraka. Kalau kita disforia, dengan cara gitu ya pasti dapat neraka itu. Nah ini teorinya, saya ambil teorinya Ibnu Maskawai ya. Sama Carl Gustav Jung itu kan ada equilibrium. Keseimbangan. Hidup itu adalah keseimbangan. Kalau nggak seimbang itu nggak bagus itu. Saya kira itu ya teman-teman semua. Ya monggo nanti dilanjutkan kajian-kajian berikutnya mengenai tema-tema yang terkait dengan ya boleh yang negatif, akhlak khabisah, akhlak madmumah itu misalnya tadi marah, kemudian kufur, tamak dan seterusnya, sombong itu ya. Atau yang positif, sabar, syukur, pemaafan gitu. Wah, ini kalau oke jadi itu keren itu ya, keren. Kita juga punya bahasa banyak kok. Sekarang tinggal
namanya kitab Mata Basamil itu tinggal klik ada nyampe. Saya bikin gini ya misalnya ya, semalam aja jadi itu bikin ini. Misalnya nanti malam saya bikin syukur gitu, jadi kayak kurang lebih kayak tadi tuh, kira-kira gitu. Jadi ini jadi ya, apa kajian-kajian gitu. Ya mungkin karena saya banyak kesibukan di luar gitu kan, dan perlulah sekarang itu generasi-generasi baru, ya ini yang baru lulus dari doktor ini kan, monggo nanti silakan dikembangkan. Saya kira itu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.